Oke teman-teman, selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Firly Akbar Suherma dengan NPM 19063555522. Oke teman-teman, hari ini saya bakal membuat rangkaian voltage divider bias menggunakan tipe FET, Field Effect Transistor, dengan eh dengan menggunakan FET teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita harus menjelaskan dulu tentang apa itu FET dan bagaimana cara kerjanya. Di FET itu merupakan seperti BJT juga, tapi ini tipe FET, di mana FET merupakan bahan semikonduktor juga yang memiliki 3 layer. Pertama ada drain, gate, dan source, gitu teman-teman. Kemudian FET juga eh memiliki back jenisnya. Ada MOSFET, terus ada JFT, dan ada MOSFET juga dibagi lagi. Ada depletion dan ada enhancement, gitu teman-teman. Nah terus bedanya FET dengan BJT apa sih? Kan sama-sama penguatan juga, sama-sama switching juga gitu kan, fungsinya sama-sama kayak gitu. Nah ternyata kalau misalnya kita lihat, jadi saya bakal tampil di sini. Kalian bisa lihat juga sebenarnya kalau misalnya FET dan BJT sebenarnya sama-sama fungsi sama-sama aja, tapi bedanya FET ini buat lebih umumnya adalah FET ini dikendalikan oleh FGS. Jadi arus drain ini dikendalikan oleh FGS atau tegangan dari gate source. Tapi sedangkan BJT itu dikendalikan oleh arus base di arus kolektornya dikendalikan oleh arus base. Gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya saya bakal menjelaskan apa itu MOSFET. Kenapa saya menjelaskan MOSFET doang gitu? Kenapa nggak menjelaskan yang lain-lainnya? Karena ini MOSFET ini saya bakal lebih lanjut di rangkaian voltage divider bias. Jadi biar sekalian berhubungan gitu teman-teman. Tapi saya bakal jelasin lebih ringkas saja. Sebenarnya bedanya depletion MOSFET dengan MOSFET sebenarnya terdapat dalam bahan semikonduktornya. Kalau misalnya saya bakal taruh MOSFET di sini dan saya bakal taruh MOSFET di sini, MOSFET itu adalah kalau kalian teman-teman di situ MOSFET itu nggak ada sekat. Jadi kayak ada ruang kosong gitu di antara mereka gitu, ada ruang kosong gitu. Tapi sedangkan MOSFET itu bener-bener kayak pipa batang lurus gitu, kayak nggak ada celah-celah gitu. Tapi sedangkan MOSFET itu ada, gitu teman-teman. Tapi fungsinya sama saja, gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya MOSFET ini cara kerja ketika kita memasukkan uh, tegangan ke dalam gate gitu kan FGS gini, nanti maka arus elektron itu akan mengalir gitu dari arus source itu akan mengalir ke arus drain gitu teman-teman. Jadi cara kerja seperti itu. Dan kalau misalnya tipe P itu kan tipe N ya. Kalau tipe P itu sebenarnya kebalikannya teman-teman, tinggal kita berikan kutub negatif kepada baterainya saat masukin ke gate, itu maka transistor tipe P tersebut bakalan jalan teman-teman. Karena ketika tidak memberikan negatif itu kan maka arus tersebut tidak akan berjalan. Begitu teman-teman. Nanti mungkin lebih jelas lagi pas dirangkain teman-teman ya. Oke, karena kemudian juga aplikasi kita dalam praktikum ini itu jelas ada amplifier, terus ada switching gitu kan. Dan buat MOSFET ini sebenarnya ada satu lagi, yaitu rangkaian MOSFET mengendali kecepatan motor. Baiknya kita langsung saja membuat pembuatan rangkaian voltage divider bias versi FET. Oke, check it out. Oke, baik teman-teman semuanya, di sini langsung saja karena ini kita sudah membuat rangkaian seperti ini. Oh ini tinggal dulu nih ya, kita sudah membuat rangkaian seperti ini, kita tinggal mengubah sesuai dengan angka yang kita inginkan. Dan kita skip aja teman-teman ya. Bias. Nah, sekarang kita akan menjalankan rangkaian ini teman-teman. Nah, sebelumnya kita juga harus mengubah ini
menyala terus teman-teman. Kenapa ini bisa menyala terus teman-teman? Ini karena kita menggunakan rangkaian yang bertipe transistor channel P, di mana dia tidak akan bisa berjalan seperti dia akan menyala terus gitu karena dia menyala tipe P. Harusnya kalau misalnya kita ingin menjalankan sesuatu rangkaian di kode base ini, kita harus menggunakan tipe N sebenarnya teman-teman. Tapi kalau pakai channel P nggak bisa dong. Harusnya tetap bisa teman-teman. Kita tetap bisa. Tapi bagaimana caranya? Kita caranya dengan menggunakan memberikan yang negatif kepada baterainya. Seperti ini teman-teman. 19 volt teman-teman. Nah, di sini pas kita menjalankan teman-teman. Nah, ini kan nggak jalan nih 100 volt nih. Tapi kalau bisa kita turunin karena ini kan resistornya bekerja nih teman-teman. Nah, 45 tuh. Nyalakan teman-teman. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika kita ingin menjalankan suatu rangkaian bertipe terbias, kita harus menggunakan rangkaian tipe N untuk menjalankannya, tapi dengan baterai medan listrik positif. Tapi kalau misalnya kita menggunakan channel P, kita harus menggunakan baterai negatif. Karena yang dari saya sudah jelaskan dalam dasar teori, kalau misalnya kita ingin menggunakan channel N, berarti ini kita baterainya sebenarnya positif, tapi kita menggunakan channel P kita sebenarnya negatif karena rangkaian tersebut tidak akan bekerja gitu, tidak akan semestinya gitu rangkaian tersebut. Dan berdasarkan gambar karakteristik IV karakteristik aja pun grafik P pun tidak menyala di rangkaian channel N gitu. Makanya kita harus menggunakan sesuai dengan tipe-tipenya gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa ingin membuat, kita sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa itu baterai kita dan apa itu transistor kita gitu teman-teman. Ini sudah sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Kenapa pas 100 volt 100 ohm itu tidak menyala ya, karena si hambatan itu hambatan itu sudah 355 ohm gitu. Jadi si arusnya tidak bisa lewat gitu, tidak bisa masuk ke dalam si gate ini gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kita pengen ini diubah ke ini, berarti kan resistor tersebut kayak lebih kecil gitu kan, 355 kilo ohm dikali 5% itu pasti hasilnya lebih kecil dibandingkan 355 kilo ohm kan. Nah makanya kalau semakin kecil nih, maka arusnya bisa lewat gitu dan bisa menuju ke transistor yang ada di si channel P ini gitu. Makanya si ininya bisa menyala teman-teman gitu teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dalam pembuatan rangkaian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.